Aku tuh, kata iblis, kata syaitan, tidak punya kekuatan apapun. Tidak bisa ngerubah dirimu. Kecuali manas-manaskan memprovokasi aja. Dengan kalimat, alah yang lain juga begini kok beli rumahnya. Abang kakak buka tadi Ar-Rabi Ashar. Hari ini kita juz 14. Ada kata-kata di surat ke Al-Hijr. Al-Hijr berarti 16-15. Suratul Hijr ayat 2 dulu deh. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu, kata Allah, yang dulu di dunianya mengingkari apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang sedikit di dunia itu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ketika dia ngelihat balasan dari Allah di akhirat itu luar biasa dahsyat, hebat, menyakitkan, maka dia bilang, cobalah dulu aku di dunia jadi orang beriman. Jadi pagi hari ini ada 2 P yang saya mau sampaikan. Jadi SMK-nya 2 P aja. Ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Apa 2 P yang Ayaman mau sampaikan pagi hari ini? Nomor 1, penyesalan ini ada di Al-Munafikun, ada di surat ke Al-Furqan. Contoh ya, penyesalan di Al-Furqan. Tadi kita lihat dulu nih. Laukanu muslimin. Dulu Islam itu tidak solutif bagi mereka gitu. Ribet, kemana-mana harus tutup kepala, perempuan harus pakai kaos kaki, kemudian tidak boleh jatuh cinta sama suami orang, mau berzina melampiaskan nafsu tidak boleh, makan babi padahal enak ya tidak boleh, riba itu ya tidak boleh. Bising sekali aturan Islam ini, banyak sekali tidak bolehnya. Ya kan? Ngomongin orang tidak boleh, hasad tidak boleh, dengki tidak boleh, ngelawan suami tidak boleh. Itu kan enak semua tuh. Tapi begitu dia lihat balasan dari Allah Rabbul Alamin. Tentu materi ini hanya untuk yang beriman ya. Kita tidak lagi ngobrol sama orang yang tidak percaya Tuhan gitu. Karena saya pernah bertanya-tanya gitu, kok dikasih janji berupa surga, janji berupa ampunan, nikmat kubur, kok dia tidak bergeming ya? Kayak tidak ada respon gitu. Oh rupanya Allah aja dia tidak percaya. Nah, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, mereka pengen balik. Nah, kita lihat surat Al-Furqan, contoh ini yang paling dekat. 25-28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sudah masuk neraka nih. Sudah di dalam. Celakanya aku, kata dia. Seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai 25 ayat 28. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku, pasti aku udah di surga sekarang. Gara-gara jadikan si fulan sebagai teman, aku jadi masuk neraka. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Kue bulan, kue bingke. Gara-gara kaulah aku masuk neraka. P yang pertama adalah penyesalan. Itu ndak ada di dunia Bang Kakak. Kecil kemungkinan. Orang nyesal di dunia itu sedikit. Yang sering terjadi justru malah menyalahkan. Menyesal itu, penyesalan yang di sini itu maksudnya penyesalan benar-benar nyesal ya Bang Kakak ya. Kenapa sampai begini-gini benar? Kenapa? Itu. Ya wailata, dia sampai mencelaka apa bahasanya? Curse itu menyumpah, mengutuk
dirinya sendiri. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Apalah kata dia, aku dulu ngajak si fulan jadi kawan setiaku. P1 adalah penyesalan. Salah makan, salah kawan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Buka 14:22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku juga bikin janji sama kalian. Fa akhlaftukum, tapi aku yang berjanji, aku juga yang mengingkari. Wa makana liya alaikum min sultanin, aku tuh tidak punya kekuasaan apapun kepada engkau, sedikit pun tidak ada, kecuali aku sekedar illa an da'autukum, aku hanya konten kreator, influencer. Jadi influencer itu nanti sampai hari kiamat masih ada profesinya tuh, selebgram. Ya, kata-kata yang tepat adalah influencer, orang yang memberikan pengaruh. Bahasa Qur'annya apa? Wa makana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum. Coba diulang. Illa, ayo keluarkan mumpung hari Jumat nih, keluarkan mulutnya kata-katanya. Illa an da'autukum. Illa an da'autukum. Hafalkan mustolahatnya, istilah Qur'annya tuh hafalkan. Illa an da'autukum fastajabtum li. Ma makna illa an da'autukum fastajabtum li? Aku tuh, kata iblis, kata syaitan, tidak punya kekuatan apapun, tidak bisa ngerubah dirimu kecuali manas-manaskan ja, memprovokasi aja dengan kalimat alah, yang lain juga begini kok beli rumahnya. Ya kalau mereka bisa, ya saya juga harus bisa dong. Masa anak buah saya rumahnya lebih bagus daripada saya? Akhirnya SK-nya yang sekolah. Keceplosan. Akhirnya yang pintar SK. Orangnya? Illa an da'autukum fastajabtum li. Abang kakak, memang syaitan ini luar biasa memang, yang namanya iblis ini. Dia ganggu kita dengan berbagai macam cara. Dihancurkan kita dengan berbagai macam cara. Luar biasa permainan-permainannya. Maka Allah bilang apa tadi di situ? Fala talumuni walumu anfusakum. Apa kata iblis? Apa kata syaitan? Jangan nyalahkan aku dong. Salahkanlah dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Aku tak bisa jadi penolongmu dan kamu pun tak bisa jadi penolongku. Lepas tangan dia, kita barunya nyesal. Kau yang ngajak-ngajak aku dulu. Kata iblis, aku ndak ada ngajak, aku cuma nyeru ya. Manas-manaskan, ayolah zinah lah. Lumayan tuh, suami ganteng tuh. Suami orang ndak apa-apa lah, ada tantangan biar ngambil suami orang tuh. Otak ubur-ubur nih kan. Ubur-ubur ndak ada otak ya man dia. Kapan lagi lah ada JB, eksekusi. Orang-orang juga kebanyakan gitu kok. Udahlah jangan sok suci dah. Orang-orang kebanyakan juga pada begini kok. Yang lain-lain juga begitu. Jadi barometer kebenaran tuh bukan lagi Quran, tapi orang kebanyakan. Inilah yang bikin orang tuh nanti melakukan sesuatu yang namanya tadi penyesalan. Kenapa ikut kebanyakan gitu? Kenapa aku enggak punya prinsip dalam hidup? 2025 nih abang kakak, peganglah prinsip. Beranilah mengatakan tidak.
Kak, nongkrong-nongkrong yuk, kita arisan-arisan. Nggak ngomongin apa-apa kok, cuma nongkrong-nongkrong aja. Pret, apa? Pret. Awalnya kau tuh ndak ada niat nak beli tas, ya kan, nak begaya-begaya. Tapi berawal dari begitu-begitu itu, nanti akhirnya jadi begini. Mulai banding-bandingkan. Tahu nggak kemarin tuh ada tikus masuk ke rumah saya. Dia melompat ke kursi sofa yang baru dibeli 23 juta. Masya Allah tikusnya itu. Kayak tahu-tahu aja dia melompat ke kursi 23 juta. Habis itu dia naik ke lemari. Si Allah, lemari itu baru dibeli 50 juta kemarin itu. Ini cerita tikus ke? Cerita anjing laut nih. Lalu rumah kita yang tadinya enak, nyaman, tentram, begitu balik jadi sempit jadinya. Suami aku ndak pengertian banget. Ya Allah, habis tikusnya tuh melompat dari lemari, dia lari lagi ke depan mobil. Aku baru dibeliin hadiah anniversary dari suami aku. 350 juta harga mobilnya. Sayang banget suami aku sama aku. Tebodo lah si kutu kupret, percak buruk yang ada situ tuh. Yang gaji suami cuma 1 juta, 2 juta, langsung mendadak miskin semuanya. Lalu dia mulai bilang, "Ya Allah, suami aku miskin sekali. Masa hadiah anniversary cuma diajak makan bakso?" Langsung ndak bersyukur ndak tuh? Auto kan? Hanya sekali duduk di arisan tuh, sekali nongkrong, nongki cantik tuh katanya. Mendadak nyesal. Tas yang dipakai hilang fungsi, tinggal gengsi. Bayangkan cerita kursi 15 juta, lemari 50 juta, lompat tikusnya ke mobil 50 juta, 350 juta. Habis itu tikusnya dikejar-kejar satpam, maklum ya komplek elit, jadi ada satpam yang jagain. Bibir kau tuh kasih aku tarik sedikit nah gitu. Habis itu jahit bibirnya. Tikusnya kemana lagi? Belum selesai. Habis keluar dikejar satpam, dia masuk lagi ke lemari-lemari tas. Aduh, itu kan tas lumayan harganya. Kau yang percak buruk ya, percak buruk, kutu kupret ya, pergi. Nah, langsung tak ada rasa dah tuh, nyesal langsung. Mulailah banding-bandingkan, coba suami aku kayak dia. Apa poin kedua yang Ayaman mau sampaikan? Ada satu hal di dalam Al-Quran dan itu menyeramkan. Zarhum, ayo semuanya. Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. P yang kedua yang Ayaman mau sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan jadi materi untuk kewaspadaan kita. Zarhum. Ma mana zarhum? Biarkan. Hai abang-abangku, kakak-kakakku yang cantik, yang solehah, abang-abangku yang ganteng, yang soleh, yang keren-keren, yang baik-baik, yang rutin nonton SMK, yang hari ini masih berusaha fight istiqomah, buang dalam pikiranmu, kenapa dia tidak sholat kok tetap hebat? Kenapa orang ini kok walaupun dia berzina tapi kok dia bisa begitu hidupnya? Aku ini udah pontang-panting tungkos lumus cari duit halal, kok begini-begini aja. Hati-hati, karena bisa jadi orang yang sedang kita lihat sedang dalam zona pembiaran. Nama lainnya apa ya man? Istidraj. Apakah orang yang di zona istidraj merasa sedang di istidraj? Tidak. Tidak sama sekali. Orang yang di zona istidraj tidak akan pernah merasa dirinya sedang di istidraj. Tidak. Dia akan tetap mengatakan, saya dikasih nikmat kok sama Tuhan. Tuhan masih baik sama saya. Dia tidak pernah menganggap itu adalah teguran dari Allah. Maka Allah bilang, zarhum. Lihat urutannya. Nomor 1 yang dibiarkan sama Allah adalah ya'kulu. Ya'kulu bahasa Indonesianya M-A-M-A J-O-J-O-H. Kulineran yuk. Tak ada cerita lain. Pergi ke suatu tempat
isinya cuma sekedar wisata kuliner. Peduli halal haram? Tidak peduli. Pokoknya viral, banyak, murah, gratis. Ayat terakhir ayat berapa ya man? 15 ayat 3. Oke, ayo hafalkan kalimatnya, urutannya, flownya. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Pertama, Allah kasih dia makan, majo, wisata kuliner, makan seenak-enaknya, mie tiaw campur babi, ya kan, sushi campur mirin, bakso selatut % halal tapi pakai kaldu kaki babi. Jadi majo dulu dia, ndak peduli tuh mau halal haram, pokoknya Allah biarkan dia di zona makan sembarangan. Dampak yang paling cepat itu pertama dampak fisik, tubuh sakit-sakit karena makanannya terlalu manis, pengawet dan segala macamnya. Cuci darah. Apa yang kedua? Doa tertolak. Ini yang sakit abang kakak. Doa tertolak ini yang paling seram. Maka kalau antum beriman pakai iman orang kebanyakan sakit, tak bisa. Dinasihatin tak akan dengar. Pak, jangan makan di situ pak, itu mie tiaunya begini. Itu yang enak boy. Bayangkanlah belemak budak tuh ya kan, pakai usus, pakai babat, ada minyak babi dikit. Datang ke Pontianak itu yang dicari. Kan sapi kata dia. Iya memang sapi, tapi yang bikin belemak bening ya budak tuh. Kok pakai lemak babi ke? Adalah dikit-dikit kata dia. Dikit ya kata dia. Untuk pelasa. Maka Allah bilang zarhum ya'kulu, biarin aja dia enjoy makan yang haram. Sudahlah zatnya haram, sifatnya juga haram. Maka sering kita berdoa abang kakak, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal, mudahkan kami makan yang halal. Apakah cukup dibiarkan Allah untuk makan-makan saja? Tidak. Allah bilang yatamatta'u, termasuk main perempuan, nipu, bikin proyek palsu, bikin konten yang bertolak belakang di sosial media tuh kayaknya soleh banget, solehah banget, kehidupan sehari-harinya bertolak belakang dan dia viral, FYP. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Tambah gila lagi abang kakak, yulhihimul amal. Setelah yatamatta pakai fi'il mudhari, menunjukkan dia selalu berulang-ulang dengan kenikmatan-kenikmatan palsu itu. Ya zina, ya selingkuh, riba, apalagi karaokean, party-party, happy-happy, ya. Habis itu yulhihimul amalu. Ma makna yulhihimul amal? Dikasih Allah angan-angan kosong. Kalau tembus nih boy, itu dia kalimatnya apa? Paham ndak Adam istilah kalau tembus nih? Maksudnya proyek, tender, apalagi? Kalau tembus nih boy, tenang, kalian semua aku traktir kata dia. Apa yang terjadi abang kakak? Fasaufa ya'lamun. Nanti kata Allah, tunggu ya, dia akan tahu akibat dari perbuatannya. Maka saya kemarin bilang sama kawan-kawan, abang kakak, orang jahat itu tidak usah didoakan jelek, karena dia pasti dapat balasannya. Justru kalau mau tuh doakan dia dapat hidayah, doakan yang baik-baik.